Di tengah malam, Mac yang terluka berlari melintasi kota sambil mencoba melarikan diri dari polisi. Dia pingsan di sebuah gang dan tertawa, karena dia pikir dia tidak akan berhasil. Tiba-tiba darahnya yang tumpah mengapung dan sosok berkerudung misterius mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuatnya tetap hidup jika Mac memberinya kesetiaannya. Mac tidak punya pilihan selain menerima. Jadi orang asing itu menggunakan kekuatannya untuk mengangkatnya dan menyegel perjanjian itu, yang menyebabkan tubuh Mac bersinar dan berteriak kesakitan. Ketika polisi akhirnya sampai di gang itu, mereka menemukan bercak darah di dinding. Tak lama kemudian kekacauan menguasai jalan-jalan dengan orang-orang sekarat di mana-mana di tangan para monster, sementara orang asing berkerudung itu menonton dengan tenang dan Jack berteriak. Saat api besar membakar semuanya, terungkap bahwa ini sebenarnya adalah penglihatan seorang biksu bernama Chen. Dia segera mengumpulkan barang-barangnya dan memberitahu tuannya bahwa ayahnya yang dikenal sebagai Necromancer Wiccan telah kembali ke bumi, jadi dia harus pergi untuk menghentikannya. Sementara itu Jack dan keluarganya tiba di Bangkok. Mereka seharusnya sedang berlibur tetapi Jack tidak berhenti menerima telepon dari kantor. Istrinya Prang memarahinya dan mengingatkannya untuk memprioritaskan keluarganya. Jadi Jack berjanji untuk menjadi lebih baik sambil mengingat hari-harinya sebagai polisi jalanan. Ketika mereka berbalik, mereka menyadari putri mereka telah pergi. Pasangan itu mulai mencari dengan putus asa di setiap sudut kota, dan setelah berlari beberapa saat mereka menemukan Lo mengobrol dengan Chen di sebuah jembatan. Mereka memarahi Lo karena berlari sendiri dan berterima kasih kepada Chen karena telah menjaganya. Namun Chen justru mengejutkan mereka karena sudah mengetahui nama dan wajah Jack. Chen mengatakan pertemuan mereka sudah ditakdirkan dan bahwa Jack adalah orang yang lahir dalam kematian di bawah bulan darah, memanggilnya penjaga gerbang. Dia memperingatkan Jack bahwa dia akan menghadapi tantangan besar dan kehilangan segalanya. Tetapi Jack berpikir Chen hanyalah orang gila dan pergi bersama keluarganya. Kemudian di mall, Lo mendapat es krim di kaosnya sehingga Prang membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itu, Mac memasuki mall dan menabrak seorang pria, hanya untuk memberinya lollipop sebelum mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Orang-orang panik dan mencoba melarikan diri sementara Mac terus menembak secara acak, menewaskan pembeli dan karyawan. Ada kerumunan besar yang bergegas ke pintu keluar, tetapi Jack mendorongnya untuk mencapai keluarganya dan menyuruh mereka bersembunyi di kamar mandi sementara dia mencoba membantu. Saat petugas arah tiba dan mulai berjalan melewati mall, Jack dengan hati-hati menyelinap sambil memberitahu orang-orang untuk tetap bersembunyi. Saat Mac terganggu oleh boneka berlumuran darah, Jack keluar dengan senjatanya dan meminta Mac untuk menjatuhkan senjatanya. Mac terlihat tidak terganggu saat dia menggunakan bonekanya untuk berbicara kepada Jack dengan suara kekanak-kanakan, mengejeknya karena menjadi orang Amerika dan menyebutkan Lo dan es krim. Jack mengancam akan membunuh Mac jika dia tidak menyerah dan Mac melepaskan tembakan, memaksa Jack untuk bersembunyi lagi. Tersembunyi di dekatnya seorang gadis yang menangis mencoba menggunakan teleponnya tetapi Mac menembaknya. Di luar, seluruh tim polisi dan pemadam kebakaran mengepung mall tersebut. Jack menyebut Mac gila untuk membuatnya berbicara dengan boneka itu lagi dan begitu dia terganggu, Jack keluar untuk menembak. Mac berlutut sementara Arat muncul di belakangnya, tapi dia masih tidak terganggu. Dia berterima kasih kepada Jack karena telah membunuhnya, mengatakan sekarang ritualnya telah selesai dan memanggilnya sang penjaga. Tiba-tiba tubuh Mac mulai terbakar dan meledak, menyebabkan seluruh bangunan berguncang. Asap di atas mall membentuk tengkorak yang mengaum dan api ditembakkan ke segala arah kota. Prang menyeret Lo keluar dari kamar mandi dan mereka bergegas keluar, hanya untuk menemukan sebuah bus mengalami kecelakaan dan orang-orang saling serang di mana-mana. Bahkan petugas pemadam kebakaran menusuk seseorang. Duo itu tidak punya pilihan selain berlari kembali ke mall. Saat mereka menyelinap dengan hati-hati, mereka melihat seorang pria terus-menerus menghancurkan kepala seorang pria di meja dan tubuh di meja depan. Seorang pria gila muncul di sudut jalan dan mencoba menyerang mereka. Jadi Prang menendang manekin ke arahnya dan memukul kepalanya dengan lengan plastik. Kemudian Prang dan Lo menaiki eskalator dan melihat lebih banyak pria gila mengejar mereka. Prang menempatkan Lo di tepi luar eskalator dan membuatnya meluncur turun sementara dia menaiki tangga seperti biasa, menggunakan lengan manekin untuk melawan pria-pria yang datang. Lo berhasil mencapai lantai berikutnya dan seorang pria menangkapnya. Jadi Prang yang putus asa bergegas menjatuhkan musuh dan memukul penyerang lainnya untuk menyelamatkan putrinya. Mereka melarikan diri dan berhasil menemukan pintu belakang tepat pada waktunya untuk melihat halte bus. Pengemudi keluar dan diserang oleh orang lain yang memicu perkelahian. Prang mencoba melarikan diri bersama Lo, tetapi dia menemukan kekerasan, senjata, api, dan kecelakaan mobil di setiap sudut. Setelah banyak berlari, mereka berhasil bersembunyi di dalam toko kelontong. Ponsel Prang tidak berfungsi, jadi dia dengan hati-hati menyelinap dan mengabaikan mayat di konter untuk menggunakan ponsel toko, tetapi ponselnya juga tidak berfungsi. Pada saat itu seorang pria mengerikan memasuki toko dan melemparkan beberapa produk sebelum memeriksa mayat. Kemudian dia mulai mencari tempat itu sehingga Lo harus terus bergerak untuk tetap bersembunyi. Sayangnya dia terkesiap ketika ada tubuh yang menabrak jendela luar dan orang asing itu menemukannya. Saat dia hendak menyerang, Prang memukulnya dari belakang untuk menjatuhkannya. Sementara itu Jack dan Ara terbangun tanpa memahami bagaimana mereka selamat karena mereka begitu dekat dengan ledakan itu. Mereka juga menyadari tidak ada mayat di sekitar. Jack melihat seseorang berdiri di dekatnya tetapi orang itu menghilang saat dia berkedip. Arat menemukan beberapa noda darah dan menyadari bahwa noda itu sudah sangat tua. Ketika mereka mendengar suara-suara, mereka pergi menyelidiki dan menemukan seorang wanita dengan pisau di tangannya. Dia berbalik untuk memperlihatkan wajah mengerikan dan melompat ke Arat untuk menikamnya sampai mati. Jack melepaskan tembakan tetapi pelurunya tidak melakukan apapun dan wanita itu menyerangnya selanjutnya, sehingga perkelahian pun terjadi. Setelah beberapa kali berjuang, Jack berhasil menjatuhkannya dengan memukul kepalanya. Setelah itu Jack berlari dan bersembunyi, tetapi wanita itu dengan cepat pulih dan datang mencarinya. Tiba-tiba anggota tubuhnya tumbuh dan dia melompat untuk merangkak di langit-langit. Jack terus menyelinap dan bersembunyi, tetapi akhirnya wanita itu menemukannya dan menyeretnya keluar. Dia mencoba menembaknya tetapi makhluk ini melucuti senjatanya dan mencoba menusuknya. Jack yang putus asa berhasil melawan dan mendorongnya lalu berlari lagi. Dia bergegas ke kamar mandi tetapi dia tidak dapat menemukan keluarganya. Saat dia mencari di seluruh mall, Jack memperhatikan bahwa semua makanannya busuk.
Tak lama kemudian wanita itu menyerangnya lagi sehingga dia memukulnya dengan kursi dan mencoba melarikan diri. Dia segera menghalangi jalannya dengan serangan lain sehingga Jack meraih beberapa kabel yang tergantung di dekatnya dan melilitkannya di sekelilingnya untuk mengikatnya ke beberapa dekorasi. Dia memukulnya beberapa kali namun tidak berhasil. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Kembali ke Prang dan Lo, mereka meninggalkan toko dan pergi ke stasiun bus, di mana orang-orang terus saling menyerang. Dua tersebut mencoba menyelinap dan seorang pria menghalangi jalan mereka sehingga mereka merangkak di bawah bus untuk menghindarinya. Lo memperhatikan sebuah kendaraan dengan orang-orang normal yang memberi isyarat kepada mereka, jadi mereka menunggu celah dan bergegas masuk. Pengemudi memberitahu mereka bahwa busnya berfungsi, tetapi kuncinya terjatuh di luar dan tidak ada yang berani mengambilnya kembali. Prang berlari keluar dan dengan cepat mengambil kunci, tetapi ketika dia hendak kembali ke bus, dua pria gila menyeretnya kembali. Lo menangis karena dia gagal memegang tangan ibunya, tetapi untungnya seorang penumpang akhirnya keluar dan melawan para pria itu untuk menyelamatkan Prang. Dia bergegas kembali ke putrinya dan memberikan kunci kepada pengemudi sehingga bus akhirnya bisa berangkat sementara mereka menyaksikan penumpang dibunuh oleh orang-orang kejam itu. Sayangnya bus tidak dapat pergi terlalu jauh karena jalan terhalang oleh mobil-mobil yang ditinggalkan. Jadi Prang dan Lo harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian mereka sampai di hotel dan menemukan mayat di sana juga. Ketika mereka naik atas, mereka melihat seorang pria berkelahi dengan seorang wanita dan kemudian mendatangi mereka. Prang menggunakan troli barang bawaan sebagai perisai dan mendorong para penyerang ke belakang, menjatuhkan mereka. Pria lain muncul di ujung koridor dan Prang memukulnya dengan botol sebelum dia dan Lo akhirnya menemukan tempat aman di kamar mereka. Ketika mereka melihat keluar jendela, mereka melihat seluruh kota terbakar. Prang mencoba menelepon kamar tetapi tidak berfungsi juga. Di mal, Jack berjalan-jalan dan menyadari semua layarnya rusak. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa wanita itu telah lolos dari ikatan dan masih mencarinya. Dia mendekati semburan darah di dinding dan menyeberanginya. Jadi Jack memutuskan untuk mengikutinya. Portal aneh ini menjatuhkannya tepat di stasiun bus, yang tampaknya kosong. Ketika dia mendongak, dia terkejut menemukan setan raksasa di atas gedung. Makhluk itu mengejarnya dan menghancurkan setiap bus yang diinjaknya. Jack berlari secepat yang ia bisa melalui kota dan iblis itu mulai menghancurkan bangunan untuk mengejarnya. Ketika Jack memasuki sebuah gang, dia terjebak, tetapi dia tidak bisa kembali karena bangunan-bangunan runtuh di belakangnya. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan Chen menarik Jack ke pelipisnya. Chen menjelaskan mereka berada di realitas alternatif yang disebut Hindrange, yang merupakan alam antara surga dan neraka. Ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang kehilangan jalan dan Jack ada di sana untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan membantu Mac menyelesaikan ritualnya, Jack telah membuka gerbang neraka dan melepaskan iblis ke bumi. Orang yang memanipulasi Mac adalah ayah Chen, Wei Qian, seorang necromancer yang sangat kuat yang juga berusaha untuk kembali. Karena Jack membuka gerbang, dia juga memiliki kekuatan untuk menutupnya, yang membuatnya menjadi penjaga. Ini adalah takdirnya karena dia lahir di bawah bulan darah, dan ibunya meninggal dalam prosesnya. Jack tidak mengerti apapun dan hanya peduli dengan keluarganya. Jadi Chen menunjukkan bahwa dengan menutup gerbang, dia akan menyelamatkan keluarganya bersama seluruh dunia. Mereka harus bergegas karena iblis akan semakin kuat dengan setiap jiwa yang dikonsumsinya. Langkah pertama adalah menemukan Mac. Jadi saat keduanya memulai pencarian, Chen berbagi lebih banyak cerita. Wei Qian dulunya adalah seorang pendeta yang sangat rakus yang mencuri kitab suci gurunya, yang merusak jiwanya dan menghancurkan tubuh fisik manusianya. Wei Qian yang putus asa mencoba mendapatkan tubuh dengan merasuki putranya sendiri, namun istrinya mengganggu ritual tersebut dengan menjatuhkannya dan jiwa Wei Qian diasingkan dari kenyataan ini. Kesurupan yang gagal meninggalkan Chen dengan banyak pengetahuan tentang penyerapan energi jiwa dan cara bepergian di antara realitas. Ceritanya terhenti ketika Jack melihat seorang wanita di atap sedang dipojokkan oleh setan. Chen mengatakan mereka tidak punya waktu, tapi Jack bergegas membantunya. Ketika Chen mencoba mengikutinya, dia dihalangi oleh iblis juga. Jack meraih linggis sebelum mencapai atap, di mana ia menemukan beberapa setan. Dengan gerakan cepat, dia memukul mereka satu persatu untuk menjatuhkan mereka. Kemudian Jack memeriksa wanita itu, dan mengenalinya sebagai salah satu korban mal. Dia menangis saat mengingat apa yang terjadi dan menyesal tidak berbicara dengan mantan pacarnya, mengakui dia berselingkuh dengan sahabatnya. Ini menjelaskan mengapa jiwanya berada di limbo. Pada saat itu, iblis besar muncul di dekatnya dan mulai menghancurkan bangunan tersebut. Jadi Jack menyeret gadis itu bersamanya saat dia berlari. Sayangnya iblis itu tetap menangkap dan melahapnya. Setelah iblis itu pergi, Jack bertemu kembali dengan Chen dan menunjukkan bahwa gadis itu tidak tahu dia telah meninggal. Dia ingat ledakan mal itu sangat besar dan menyimpulkan bahwa dia juga sudah meninggal, yang dikonfirmasi oleh Chen. Jack mengalami gangguan saat dia memikirkan keluarganya, dan Chen menjelaskan kepadanya bahwa dia menjadi jiwa yang hilang karena dia memilih pekerjaannya daripada keluarganya. Namun belum berakhir. Jack mungkin kembali ke bumi jika ia menggunakan kapal. Saat Jack dan Chen terus melintasi kota, mereka melihat setan bersayap mengikuti mereka. Mereka bergegas ke dalam sebuah gedung dan menemukan lebih banyak setan tersebut. Dengan pengejar mereka mendarat tepat di belakang mereka. Ketika para setan menyerang, Chen melawan mereka dengan menggunakan tongkatnya dan keterampilan bela diri yang mengagumkan, membuat mereka cukup takut hingga menghentikan mereka untuk mengikutinya. Jack dan Chen bergegas ke atas dan memasuki teater yang juga penuh dengan setan. Jadi mereka berlari secepat mungkin untuk mencapai tempat tertentu di depan layar di mana Chen dapat membuka portal. Hanya dalam sedetik, keduanya berhasil sampai ke dunia fisik, di mana para iblis tidak dapat mengikuti mereka tanpa sebuah wadah. Jack melihat ke cermin dan menemukan dia merasuki tubuh Arat yang sudah mati, yang menyakitkan. Chen memberinya senjata kuno yang memanggil peluru khusus dan pisau khusus. Keduanya adalah satu-satunya senjata yang dapat membunuh Mac. Sementara itu, Mac telah merasuki tubuh Jack dan menggunakannya untuk masuk ke kamar hotel bersama Prang. Keluarganya khawatir tentang dia tetapi Mac tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka dan terus menatap wujud aslinya di cermin. Lo terus bertanya banyak hal jadi Mac mengeluarkan boneka yang terbakar dari mal. Tiba-tiba telepon kamar berdering dan Mac dengan senang hati menerima panggilan tersebut sambil mencatat. Saat Chen dan Jack memasuki ruangan,
Mac dan keluarganya sudah pergi dan hanya bonekanya yang tersisa. Chen menemukan catatan Mac di samping telepon, sementara Jack mendengar Lo berteriak minta tolong. Dia melihat keluar jendela dan melihatnya di dekat kolam renang, jadi dia segera bergegas keluar dari hotel. Prang dan Lo takut padanya karena mereka melihatnya sebagai arat dan gangguan tersebut memungkinkan Mac untuk memukul Jack dari belakang untuk menjatuhkannya. Kemudian Mac menahan Jack sambil memberitahunya bagaimana dia akan mencuri hidupnya dan keluarganya. Dia juga memanggilnya ayah dan suami yang buruk karena memilih pekerjaannya daripada orang yang dicintainya. Jack menghina Mac untuk membuatnya bereaksi dan segera setelah Mac bergerak, Jack berguling menghindar. Perkelahian terjadi dengan kedua pria saling memukul dan menendang berulang kali. Ketika Jack mencoba menggunakan senjata khusus, Mac dengan cepat melucuti senjatanya dan mereka berdua jatuh ke dalam kolam. Pertarungan berlanjut di dalam air dan Jack mengeluarkan pisau khusus. Tetapi ketika dia hendak menusuk Mac, Prang mengarahkan senjata ajaibnya ke arah mereka, meminta mereka untuk berhenti. Kedua pria itu mengaku sebagai Jack yang asli dan Prang tidak tahu harus berbuat apa. Lo bertanya tentang gerakan yang selalu dia lakukan kepada ayahnya untuk membuat janji, yang dilakukan Jack menggunakan tubuh arat. Prang menembakkan senjatanya dan sayangnya mengenai Jack, mengirimnya kembali ke Hindranche di mana jiwanya digigit oleh iblis. Di dunia nyata, Mac terus menggunakan tubuh Jack dan mengambil pistol dari Prang sementara Lo bersikeras ini bukan ayah kandungnya. Tiba-tiba portal darah muncul di dinding dan Mac menyuruh mereka mengikutinya. Dalam Hindranche, jiwa Jack diselamatkan oleh Chen, yang masih memiliki catatan yang ditinggalkan Mac di kamar hotel. Ternyata Mac telah menghubungi Wei Qian, yang memberinya petunjuk tentang cara menemukan lokasi ritual gerbang neraka. Duo ini mengikuti petunjuk ini untuk menemukan sebuah rumah terbengkalai di hutan tempat api besar menyala untuk menandai gerbang neraka. Di dunia nyata, Mac membawa Prang dan Lo ke lokasi yang sama, di mana ia menemukan sekelompok pemuja yang kerasukan dan orang asing bertopeng yang kebetulan adalah Wei Qian. Karena iblis besar itu masih ada, Jack dan Chen dengan hati-hati menyelinap sampai mereka menemukan tempat yang tepat dan Chen membuka portal baru. Wei Qian membuat tubuh Lo melayang di atas gerbang dan bersiap untuk membunuhnya untuk menyelesaikan ritual yang akan menjadikannya dewa, tetapi dia diganggu oleh Jack. Perkelahian terjadi saat para pemuja menyerang Jack, yang menggunakan keterampilan bertarung yang mengesankan dan pisau khusus untuk melawan mereka satu persatu dan membunuh mereka semua. Mac juga ikut bertarung dan mencoba menembak Jack dengan senjata khusus, tetapi setelah bertukar beberapa pukulan, senjatanya dilucuti. Sementara para lelaki itu terus bertarung, Prang berhasil melepaskan diri dari penjahat yang menahannya dan menjatuhkannya sebelum mengambil kembali pistolnya. Dia menembak tangan Wei Qian untuk menghentikannya menusuk Lo, tetapi pemuja itu tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya jatuh. Prang mengambil pisau yang jatuh dari tanah untuk menjatuhkannya, dan Jack melemparkan pisaunya sendiri ke pria kedua yang hendak mencengkeramnya. Mac juga mempunyai pisau dan terus menebas Jack sampai Prang melemparkan pistolnya ke arah suaminya, memberikan Jack kesempatan untuk akhirnya menembak Mac. Jiwanya segera dikirim ke Hindranche di mana iblis besar segera memakannya. Setelah itu Chen muncul di hadapan Wei Qian dan mengalihkan perhatiannya sehingga Jack dapat menusuknya dari belakang. Sebelum meninggal, Wei Qian mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menutup gerbang adalah bagi Jack untuk melewatinya. Chen menjelaskan bahwa dia berharap menemukan cara alternatif, tetapi tidak ada. Menerima nasibnya, Jack pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan meminta maaf karena tidak berada di sana untuk mereka sebelumnya. Dia berbagi pelukan terakhir dengan mereka sebelum berjalan ke gerbang api, yang langsung membawanya ke neraka. Tubuh Jack terbakar saat ia mencapai gerbang di sisi lain, dan menutupnya secara efektif. Dunia fisik kembali normal, dan Prang membawa Lo untuk tinggal di rumah neneknya. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita misterius menggunakan kekuatannya di gerbang tersebut.